Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markus Nabariba dengan NIM L1A119050. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik konservasi in situ jenis flora yang dilindungi di Indonesia, di mana topik yang saya ambil adalah kantong semar toba dengan nama latin Nepenthes tobaica. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi kantong semar toba. Klasifikasi kantong semar toba ini adalah kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Nepenthaceae, genus Nepenthes, dan spesiesnya Nepenthes tobaica. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi. Morfologi dari kantong semar toba ini adalah batangnya memanjat, panjangnya 4-7 meter, diameternya 0,2-0,55 cm, internodus 1,67-12 cm, bentuknya silindris berwarna hijau kemerahan, permukaan berbulu rapat dan pendek berwarna coklat tua. Daunnya tunggal, tanpa tangkai, duduk pada batang, berwarna hijau tua pada permukaan atas dan merah pada permukaan bawah. Bentuknya lanset, dagingnya seperti kulit namun agak kaku, ujungnya runcing, pangkalnya tumpul, tepi rata berwarna hijau kemerahan. Panjang sulur 4,5-6 cm, diameter 0,16 cm, berwarna merah, permukaan licin. Kantong atas berbentuk pinggang, membulat di bagian bawah, agak mengecil di bagian tengah, dan silindris di bagian atas. Tingginya 12-25 cm, berwarna hijau sampai merah. Berikut adalah gambar dari kantong semar toba dengan nama latin Nepenthes tobaica. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang status konservasi dari kantong semar toba. Status tumbuhan kantong semar toba termasuk tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Hal ini tentunya sejalan dengan regulasi Convention on International Trade in Endangered Species atau yang disingkat dengan CITES, dari 103 spesies kantong semar di dunia yang sudah dipublikasikan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang habitat dari kantong semar toba. Kantong semar toba ini hidup di tempat-tempat terbuka, di habitat yang miskin unsur hara, dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi. Tumbuhan ini bisa hidup di hutan hujan tropik dataran rendah, hutan pegunungan, hutan gambut, hutan kerangas, gunung kapur, dan padang savana. Menurut Hota pada tahun 1922, kantong semar toba dapat tumbuh secara terestrial dan biasanya hidup di dataran rendah sampai hutan pegunungan 400-2000 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman dari kantong semar toba. Potensi ancaman terhadap kelangsungan hidup kantong semar toba di Sumatera lebih banyak berasal dari gangguan manusia. Aktivitas masyarakat di sekitar habitat alami yang dapat mengganggu keberadaan kantong semar toba antara lain berupa kegiatan mencari kayu, meskipun secara tidak langsung dapat mengganggu kantong semar toba, karena mungkin dapat tertimpa pohon yang ditebang atau terjabut secara tidak sengaja, serta kemungkinan tumbuhan mati karena ingin tempat tumbuhan ini terpotong atau ditebang. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik konservasi in situ pada kantong semar toba. Populasi kantong semar di dalam alam diprediksikan akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kebakaran hutan, penebangan kayu secara eksploitatif, pengembangan pemukiman, pertanian, dan perkebunan, serta eksploitasi yang berlebihan untuk tujuan komersil. Hutan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan sebagai salah satu habitat alami dari kantong semar.
hampir setiap tahun mengalami kebakaran. Konversi lahan hutan untuk pengembangan pemukiman, pertanian, dan perkebunan menjadi suatu hal yang harus dilakukan seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk. Hal ini pula lah yang ditengarai sebagai penyebab makin berkurangnya habitat kantong semar toba di alam. Upaya konservasi in situ ini dapat dikatakan paling efektif karena perlindungannya dilakukan di dalam habitat aslinya. Berikut ini adalah beberapa teknik konservasi in situ pada kantong semar toba dengan nama latin Nepenthes tobaica. Yang pertama adalah melakukan inventarisasi habitat dan pemetaan populasi kantong semar toba di dalam maupun di luar kawasan hutan. Yang kedua, membiarkan tumbuhan kantong semar toba di habitat alaminya agar populasinya tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. Yang ketiga, melakukan perlindungan dan meningkatkan kualitas habitat kantong semar toba, baik di dalam maupun di luar kawasan. Yang keempat, melakukan pemeliharaan ekosistem habitat kantong semar toba. Demikianlah hasil penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai topik kantong semar toba atau Nepenthes tobaica. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.